Sampai akhirnya Gatik di sini mencoba untuk membongkar semuanya, kan ada sebuah bukti baru yang akan diajukan dalam persidangan. Dan ini adalah satu bukti yang tidak terbantah, yang akan membuat belum lagi banyak barang-barang bukti seperti botol wine yang baru ketemu di hari kelima setelah pemeriksaan dilakukan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebenarnya saya agak malas membahas kasus Tang Monida ini karena sepertinya saya sudah tahu ini akan berakhir seperti apa. Walaupun kemarin akhirnya penyelidikan dan penyidikan kepolisian dinyatakan selesai dan berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk terus kemudian akan dilakukan proses pengadilan. Dan sampai di titik itu seperti diduga oleh semua orang, kepolisian Notaburi ini menyatakan bahwa apa yang terjadi ini adalah kecelakaan dan kelalaian. Dan di sini menetapkan 5 orang tersangka yang sebagian besarnya ini bisa terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Kira-kira akan seperti apa ke depannya dan keanehan yang ada, kenapa masih tetap dipertahankan? Dan mengingat bagaimana peliknya kasus ini, walaupun belum selama kasus Subang, ini mengingatkan kita pada kasus Subang yang memang belum selesai hingga detik ini. Saya sempat membuat sebuah konten, ini dia kontennya, yang saya katakan bahwa sepertinya kasus Subang dan kasus Tang Monida ini memiliki banyak kesamaan. Dan sampai di detik ini, saya semakin khawatir. Semoga kasus Subang ini tidak akan seperti kasus Tang Monida. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya dan kita akan kuak apa yang ada di baliknya. Yang pertama, kasus ini seakan-akan pengen segera di wrap up atau diselesaikan, dan sepertinya pun akhirnya dilakukan penyelidikan berulang kali. Itu karena desakan dari para netizen media sosial yang tidak hanya di Thailand tapi di seluruh dunia. Dan memang akhirnya ini berbuah hasil dengan dikuaknya banyak keanehan yang terjadi dan menguak beberapa fakta yang mengejutkan, seperti yang saya sudah bukakan di kartu sebelumnya di konten saya sebelum yang ini. Netizen di Thailand ini sangat-sangat emosional dengan kasus yang terjadi. Mengapa? Karena fakta bahwa kelima orang saksi ini tadi, Por, Gatik, Sen, Job, dan Robert, ini ternyata memang kompakan selama 1 bulan untuk menceritakan fakta versi mereka yang sama, sehingga mereka ini dianggap memberikan kesaksian yang sama, berusaha untuk kompak, yang padahal hal-hal yang ada di dalamnya ini adalah hal yang janggal dan aneh. Sampai akhirnya Gatik di sini mencoba untuk membongkar semuanya, dan ada sebuah skenario seakan-akan Gatik di sini itu dikambing hitamkan. Nah, ini menjadi sebuah kasus yang sangat luar biasa, adalah karena adanya sebuah dugaan diskriminasi terhadap orang biasa dibandingkan orang-orang yang memiliki pengaruh. Seperti yang kita ketahui dan mungkin kalian juga sudah tahu, di antara 5 saksi ini tadi atau 5 penumpang yang lain selain Tang Monida sebagai korban, semuanya kecuali Gatik ini memiliki koneksi dengan petinggi militer, politisi yang terkenal, dan juga bisnismen yang kaya raya di Thailand sana. Dan menyisakan Gatik yang orang biasa saja. Maka seakan-akan ini menjadi sebuah simbol perlawanan atas pengaruh orang-orang yang berduit terhadap mungkin di sini adalah jalannya hukum di Thailand sana. Hal yang sangat tidak masuk akal di sini adalah saat Tang Monida di sini memutuskan untuk buang air kecil di atas speedboat yang berjalan. Karena Sungai Chao Phraya ini memiliki banyak sekali restoran-restoran di sekitarnya, dan sebenarnya bukan permasalahan yang pelik jika akhirnya speedboat itu menepi sejenak dan terus kemudian pergi ke toilet dan naik lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Maka ini adalah satu di antara banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam kasus kematian Tang Monida ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Kemudian
luka lurus sepanjang 30 cm, selebar 7 cm, dan sedalam 1,5 hingga 4 cm yang ada di paha Teng Monida yang diklaim disebabkan oleh baling-baling speedboat yang itu tidak mungkin akan terjadi. Dikatakan oleh seorang ahli forensik yang terkemuka di sana, hal ini hanya bisa dilakukan oleh tangan manusia saja. Dan ini tentu saja bertentangan dengan keputusan kepolisian menutup penyelidikan dengan kesimpulan sebagai berikut tadi. Dan banyak kejanggalan yang kalau menurut saya juga hampir sama dengan kejanggalan yang ada di kasus Subang saat TKP ini dibersihkan. Speedboat ini juga dicuci dan akhirnya membuat semua hal ini menjadi lebih sulit lagi. Belum lagi banyak barang-barang bukti seperti botol wine yang baru ketemu di hari kelima setelah pemeriksaan dilakukan. Rasanya banyak sekali kejanggalan dan para netizen di sini sangat gemas akan bagaimana penyelidikan ini dilakukan. Apalagi mengingat sebuah fakta di mana jenazah Teng Monida ini akan dikremasi di bulan Mei nanti. Apakah ini adalah sebuah upaya untuk membuat penyelidikan dan penyidikan ini semakin lama dan akhirnya barang bukti satu-satunya yaitu jenazah ini akan dihilangkan? Dan ditambah lagi dengan perilaku dari Sen yang setelah terjadinya persidangan akhir di tanggal 26 April kemarin itu menunjukkan foto yang mencerminkan kemenangan atau seakan-akan menantang netizen yang selama ini mencurigai dia dan menunjukkan jika benar kan yang saya bilang, seakan-akan seperti itu. Dan ini hanya akan membuat semuanya akan lebih panas lagi ke depannya. Saya melihat bahwa sepertinya ada seseorang yang ingin mengaku di sini, tetapi diancam. Dan ancamannya ini melibatkan keselamatan jiwa dan orang-orang yang mereka sayangi. Sehingga mereka mungkin terpaksa akhirnya mengikuti kesepakatan yang ada. Walaupun ini masih harus dibuktikan dari pengadilan nanti, tapi tidak perlu menjadi seorang ahli forensik untuk mengetahui bahwa netizen selama ini sudah bersabar. Dan mereka sebenarnya sudah tahu bahwa ini semua adalah sebuah pembunuhan yang memang mungkin saja tidak direncanakan, tapi jelas bukan kecelakaan. Dan saya yakin nantinya akan ada sebuah video atau bukti yang akan mengungkap semuanya. Jadi sepertinya semua yang kemarin itu dikuak ini belum semuanya. Akan ada sebuah bukti baru yang akan diajukan dalam persidangan. Dan ini adalah satu bukti yang tidak terbantah, yang akan membuat publik akan mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Dan dari sini saya kalau merasakan bahwa nanti semua saksi ini akan bisa mendekam di penjara. Dan jika ada yang menganggap bahwa ini adalah akhir, maka kalian semua salah. Ini hanyalah sebuah awal dari sebuah peristiwa besar yang mungkin akan mengubah penegakan hukum dan juga keadilan di Thailand, yang semoga saja akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mengingat bahwa kepolisian akhirnya sudah membuka dan menentukan semuanya, kita sekarang tinggal menunggu bagaimana dengan kasus Subang yang ada di Indonesia. Saya penasaran akan seperti apa akhirnya, walaupun saya dengan kartu saya sepertinya sudah menebak dan meramalkan apa yang akan terjadi. Tapi saya bingung kenapa hal ini tidak dibuka-buka juga. Nah, mari kita kawal apapun kasusnya dan semoga keadilan dan juga penegakan hukum akan dilakukan seadil-adilnya. Kita percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan semoga Kepolisian Thailand pun juga memiliki dedikasi dan juga integritas mereka untuk menguak kasus Teng Monida ini, lepas dari dugaan pengaruh orang-orang penting atau VVIP dan oknum-oknum pejabat yang menginginkan sesuatu yang lain untuk terjadi. Untuk kalian yang akan dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan kira-kira kapan kasus Subang di Indonesia ini akan terpecahkan? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.